Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bapak Bernardus Basuki Matmasakamuni selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan materi pengenalan kurikulum akademik dan life skill. Untuk akademik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kalender pendidikan. Dimulai semester Gasal, hari pertama masuk sekolah tanggal 12 Juli 2021, bersamaan dengan itu rekoleksi kebernadusan kelas 11 dan 12, tanggal 12 sampai dengan 16 Juli 2021, Insadus inisiasi SMA 1 Bernardus kelas 10, tanggal 12 sampai dengan 16 Juli 2021. Untuk kegiatan belajar mengajar dimulai hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Libur umum Idul Adha tanggal 20 Juli 2021, libur umum Tahun Baru Hijriah tanggal 10 Agustus 2021, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, penilaian tengah semester Gasal tanggal 6 sampai dengan 11 September 2021, upacara bendera Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober, libur umum Hari Raya Maulid Nabi tanggal 19 Oktober, upacara bendera Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, upacara bendera Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021. Yang upacara-upacara tersebut kalau pandemi sudah berakhir ya, atau upacara virtual bisa jadi seperti itu. Kemudian penilaian akhir semester Gasal tanggal 29 November sampai dengan 10 Desember 2021. Penyerahan laporan hasil belajar semester Gasal tanggal 17 Desember 2021, libur semester Gasal tanggal 20 sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian masuk semester genap, libur tahun baru 2022 1 Januari, hari pertama semester genap tanggal 3 Januari, kegiatan Natal bersama keluarga, guru, karyawan tanggal 4 Januari, kegiatan Natal siswa tanggal 5 Januari. Libur umum tahun baru Imlek tanggal 1 Februari, libur umum Isra Mi'raj tanggal 28 Februari. PTS 10-11 dan PAS kelas 12 tanggal 1 sampai dengan 8 Maret. Libur abu-abu mulai puasa tanggal 2 Maret 2022. Libur umum Hari Raya Nyepi tanggal 3 Maret. Libur awal puasa tanggal 4 April 2022. Libur umum Prapaskah sampai dengan Paskah tanggal 14 sampai dengan 18 April 2022. Libur umum Hari Raya Wafat Yesus Kristus tanggal 15 April 2022. Ujian sekolah kelas 12 tanggal 19 sampai dengan 28 April 2022. Peringatan Hari Kartini tanggal 21 April. Libur menjelang Idul Fitri tanggal 29 sampai 30 April. Libur umum Hari Buruh Internasional 1 Mei. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Libur umum Hari Raya Idul Fitri tanggal 2 sampai dengan 3 Mei. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tanggal 4 Mei.
libur umum Hari Raya Waisak tanggal 16 Mei, upacara bendera Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, libur umum Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus tanggal 26 Mei, penilaian akhir tahun untuk kelas 10 dan 11 tanggal 30 Mei sampai dengan 10 Juni. Libur umum Hari Raya Pancasila 1 Juni, persiapan penyerahan laporan hasil belajar semester genap tanggal 13 sampai dengan 16 Juni. Penyerahan laporan hasil belajar semester genap tanggal 17 Juni 2022. Libur akhir tahun ajaran tanggal 18 Juni sampai dengan 9 Juli 2022. Untuk struktur kurikulum, kelas 10 terdiri atas peminatan MIPA, IPS, dan lintas minat. Jumlah mata pelajaran di kelas 10 sebanyak 16 mata pelajaran yang terdiri atas 6 mata pelajaran wajib A, 4 mata pelajaran wajib B, 4 mata pelajaran peminatan, dan 2 mata pelajaran lintas minat. Kelas 10 MIPA, pendidikan agama 3 jam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, matematika wajib 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 2, bahasa Inggris wajib 2 mata pelajaran, 2 jam pelajaran, seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya dan kewirausahaan 2 jam, bahasa Jawa 2 jam. Kemudian kelompok C peminatan matematika, peminatan 3 jam, biologi 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam. Kemudian untuk pelajaran lintas minat, ekonomi 3 jam, bahasa dan sastra Inggris 3 jam pelajaran. Untuk kelas 10 IPS, kelompok A dan B yang umum itu sama dengan 10 MIPA tadi. Kemudian kelompok C peminatan kelas 10 IPS, geografi 3 jam, sejarah 3 jam, sosiologi 3 jam, ekonomi 3 jam. Untuk lintas minat, bahasa dan sastra Inggris 3 jam, matematika 3 jam. Kelas 10 MIPA tadi lintas minat ada ekonomi, karena pengalaman banyak anak-anak SMA 1 Binadus untuk pemilihan jurusan di perguruan tinggi, kebanyakan anak MIPA sering memilih pelajaran ekonomi, sehingga diputuskan untuk peminatan MIPA ada ekonomi, kemudian bahasa dan sastra Inggris supaya menguatkan bahasa Inggrisnya. Dan 10 IPS itu bahasa dan sastra Inggris dan matematika untuk menguatkan bahasa Inggris dan matematikanya. Supaya juga kadang anak kelas IPS itu sering memilih di jurusan TIK untuk perguruan tinggi perlu untuk matematika lebih dalam lagi. Kemudian untuk kelas 11 untuk mata pelajaran di kelas 11 banyak 15 mata pelajaran, 6 mata pelajaran wajib A, 4 mata pelajaran wajib B, 4 mata pelajaran peminatan, 1 mata pelajaran lintas minat. Untuk kelas 11 MIPA, pendidikan agama 3 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam,
matematika wajib 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam, seni budaya 2 jam, penjas orkes 3 jam, PKWU 2 jam, bahasa Jawa 2 jam. Untuk kelas 11 MIPA, kelompok peminatan matematika 4 jam, biologi 4 jam, fisika 4 jam, kimia 4 jam, kemudian ekonomi lintas minat 4 jam. Untuk kelas 11 IPS, kelompok A dan B sama dengan kelas 10 dan 11 MIPA tadi. Kemudian untuk kelas 11 IPS peminatan, geografi 4 jam, sejarah 4 jam, sosiologi 4 jam, ekonomi 4 jam, matematika 4 jam pelajaran, supaya menguatkan matematika lebih dalam lagi untuk kelas 11 IPS. Untuk kelas 11 IPS, lintas minatnya untuk 11 MIPA ekonomi, karena tadi anak MIPA banyak memilih jurusan ekonomi di perguruan tinggi, kemudian anak 11 IPS itu menguatkan untuk mata pelajaran matematikanya, karena anak IPS banyak yang memilih di perguruan tinggi komputer, sehingga matematika itu mendasari untuk bidang komputer. Untuk kelas 12, mata pelajaran kelas 12 banyak 15 mata pelajaran, sama dengan kelas 11 tadi. Kemudian struktur kurikulum kelas 11 MIPA dan kelas 12 MIPA sama dengan 11 MIPA tadi. Untuk kelas 12 IPS sama dengan kelas 11 IPS. Untuk lintas minat MIPA ekonomi, alasannya sama tadi. IPS juga matematika, karena anak IPS banyak mengambil jurusan komputer di perguruan tingginya perlu matematika lebih dalam. Untuk tabel KKM, ketuntasan minimal semua mata pelajaran di kelas 10, 11, 12 minimal 70 semua mata pelajaran, sehingga kalian diminta untuk menguatkan semua mata pelajaran, membagi waktunya supaya bisa tuntas semua. Pandemi belum berakhir, kalian tetap usahakan untuk tetap belajar, banyak sharing dengan teman-teman. Kemudian interval nilainya kurang dari 70D, 70 sampai dengan 79C, nilai 80 sampai dengan 89B, nilai 90 sampai dengan 100A, sangat baik Pak. Kemudian untuk life skill, kecakapan hidup adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, menghadapi hidup. Ada hal-hal yang perlu dipecahkan secara mendadak, itu harus secara kritis, berpikir kreatif, spontan ada masalah, pasti ada kreatifan, berkomunikasi dengan efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres. Kecakapan hidup itu perlu diolah di sekolah ataupun di rumah, menghadapi keluarga juga harus cerdas,
Kalau di sekolah kita di kelas 10 akan dibiasakan tentang adaptasi dan sosialisasi. Kegiatan pendukungnya adalah homestay. Nanti kalau pandemi berakhir, homestay akan dilakukan. Proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Kenyataannya para peserta didik setelah belajar di sekolah dari pagi hingga siang menjelang sore juga hidup dan tinggal di tengah lingkungan masyarakat, di keluarga dan lingkungan sekitar masyarakat. Maka sebagai kegiatan mendukung untuk belajar beradaptasi di lingkungan masyarakat, para peserta didik juga diwajibkan mengikuti kegiatan homestay. Di satu daerah nanti diputuskan di mana sekitar 5 sampai 6 hari untuk hidup bersama di masyarakat. Kemudian untuk kelas 11 aktualisasi diri, live-in profesi atau sharing profesi. Tujuannya dalam kegiatan ini peserta didik mempelajari, memahami, mengenal, merasakan dan merefleksikan kegiatan, pola kehidupan serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat dengan bimbingan keluarga di mana para peserta didik bertempat tinggal. Salah satu tujuan live-in profesi ini adalah peserta didik dapat mengamati secara langsung pola kehidupan keluarga yang diamati sesuai pilihan atau apa yang dicita-citakan. Kemudian masih kelas 11, STUWI atau studi wisata, merupakan kegiatan di luar kelas untuk mempelajari proses sebenarnya di lapangan karena kebutuhan peserta didik mendapatkan pengalaman secara langsung. Karena tidak mungkin menghadirkan setiap peristiwa ke dalam kelas untuk dipelajari dan diamati, yang kemudian para peserta didik membuat laporan tertulis yang wajib dikumpulkan ke sekolah. Kemudian untuk kelas 12 ada kegiatan birontal, bina rohani dan mental, adalah salah satu proses penyadaran diri peserta didik akan selalu diajak untuk tidak melupakan kehidupan refleksi atas segala hal yang telah dialami dalam hidupnya. Peserta didik diajak untuk melihat ke belakang sejenak, untuk merenungkan segala kesiapan diri yang telah ada, sehingga ia mampu melangkah kakinya dengan mantap dan yakin. Kemampuan refleksi ini diharapkan akan menyokong perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Birontal akan dilaksanakan pada awal semester genap bulan Januari setiap tahunnya, menyesuaikan situasi dan kondisi apabila pandemi sudah berakhir. Kemudian pendidikan kecakapan hidup yang di dalam intrakurikuler, SMA 1 Menadus merancang kegiatan inovasi dimasukkan dalam jam intrakurikuler yang akan diadakan 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu dengan durasi pukul 13.30 sampai dengan 15.30. Peserta didik bersama pendamping melakukan kegiatan berdasarkan minat yang dipilih. Diharapkan peserta didik lebih fokus pada minat dan bakat yang dipilih sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Rancangan kegiatan life skill tata boga, itu pembinaannya Ibu Winarni dan Ibu Lucy. Kegiatan pilihan game Bapak Markus dan Bapak Brian. Kegiatan pilihan musik Pak Chandra dengan Pak Agus. Kemudian menggambar nanti Bulani dan Bulani saja. Kemudian untuk fotografi atau filmografi Pak Yohanes Lamintang dan Ibu Deta. Kemudian dance atau tari Ibu Irin dan Ibu Karni. Bahasa Inggris Pak Iwan dan Ibu Sari. Nanti pembina itu tidak hanya membimbing mengajari, tetapi mengelola bagaimana bisa untuk
menyatukan life skill yang ada dari beberapa itu disatukan untuk membuat satu kegiatan bersama. Kemudian menyanyi Ibu Anwin dan Bapak Bram, kemudian teater Pak Yemi dan Pak Wahyu, kemudian OSN atau KSN Pak Basuki, nanti KSN itu pilihan anak, jadi minatnya anak di kimia, fisika, matematika, biologi, ekonomi, TIK, itu sesuai dengan minat anak. Saya nanti akan menghubungkan anak-anak yang minat itu dengan guru pembimbingnya. Saya nanti yang mengelola jamnya untuk diatur sesuai dengan kegiatan life skill tadi. Demikian rancangan kurikulum dan life skill yang akan dirancang untuk dilaksanakan, ditawarkan untuk semua siswa-siswi. Silahkan pilih yang diminati untuk life skill-nya, kemudian lakukan pembelajaran dengan baik, atur waktu, dan kalian dalam pandemi ini tetap semangat, jaga kesehatan, prokes tetap dijalankan. Semoga kalian tetap punya cita-cita yang tinggi untuk meraih yang lebih baik lagi. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Benadus Jaya Jaya. Terima kasih.